Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang sering kita temui di masyarakat. Salah satu bentuk kesenjangannya adalah perbedaan perlakuan dan kesempatan antara siswa OSIS dan siswa non-OSIS. Oleh karena itu, saya Angel dari Hanport Hanatan Report berlangsung di SMA Negeri 18 di Jakarta untuk menginvestigasi apakah kesenjangan sosial itu benar terjadi. Untuk itu, ikuti saya untuk melakukan wawancara. Kali ini kami sudah hadir bersama dengan Almira Sabila dari kelas 11D. Selamat siang Sabila. Selamat siang Angel. Aku boleh nanya dikit kan? Boleh banget, boleh. Pertanyaan pertama itu ada, menurut kamu apakah ada perbedaan perlakuan antara siswa OSIS dan non-OSIS? Kalau perlakuan dari sekolah sendiri terkait teman-teman OSIS maupun non-OSIS itu menurut aku nggak terlalu ketara ya, maksudnya nggak sekelihatan itu, karena sejujurnya menurut aku juga Bapak Ibu Guru memperlakukan kita itu ya secara rata maupun OSIS ataupun tidak. Tapi mungkin untuk OSIS sendiri pasti ada perlakuan yang berbeda lah ya, karena mungkin Bapak Ibu Guru tahu kalau kita itu ngurusin event atau ngurusin berbagai macam hal untuk membanggakan nama sekolah. Mungkin dari situ Bapak Ibu Guru juga mengerti misalnya kita ada dispensasi atau ada kegiatan OSIS yang mendadak untuk membangun atau membawa nama baik sekolah, itu pasti diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu. Jadi menurut aku kalau dari segi akademik itu disamaratakan semuanya, semuanya itu dari otak masing-masing. Namun kalau untuk kelonggaran atau fleksibilitas itu masih ditoleransi sama Bapak Ibu Guru, seperti itu. Pertanyaan kedua itu ada, apakah OSIS selalu melibatkan siswa non-OSIS dalam kegiatan? Untuk OSIS sendiri itu biasanya kita selalu melibatkan ya teman-teman non-OSIS, baik itu dari ekstrakurikuler ataupun dari berbagai macam event lainnya. Misalnya kita ada event donor darah, itu pasti kita ngelibatin teman-teman dari luar OSIS, kayak misalnya dari ekstrakurikuler PMR ataupun ekskul mana aja. Karena di situ kita kan teman-teman OSIS ini membuat event untuk membangun nama baik sekolah, dan juga kita mengajak teman-teman non-OSIS untuk ikut kontribusi di dalamnya. Jadi menurut aku untuk OSIS 89 sendiri itu juga menerapkan untuk ikut serta ya teman-teman non-OSIS dalam kegiatan OSIS itu sendiri gitu. Baik, pertanyaan yang terakhir itu ada, menurut kamu apa solusi agar tidak terjadi kesenjangan sosial ini? Kalau terjadinya kesenjangan sosial itu balik lagi ke dirinya masing-masing, bagaimana cara kita kompetitif, baik kita itu dipandang sebagai sebagai OSIS ataupun tidak. Balik lagi ke diri masing-masing, bagaimana cara kita memperjuangkan nilai kita ataupun nilai sosial kita di sekitarnya. Kita juga harus bisa berbaur. Mungkin OSIS seringkali dilihat sebagai social butterfly karena dia tahu sendiri ya banyak ya yang ekstrovert atau kayak gimana. Tapi aslinya teman-teman non-OSIS itu juga bisa ikut serta kayak OSIS loh, maksudnya dari segi sosial, akademik, dan lain-lain. Jadi menurut aku balik lagi ke jiwa itu diri sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Sabila. Terima kasih, ya. Baik, kali ini kami sudah hadir dengan siapa? Nama aku Fadil dari kelas 11F. Oke, selamat siang Fadil. Selamat siang juga. Ini boleh kan nanya sedikit? Aman. Nah, pertanyaan pertama itu adalah, apakah benar Anda sebagai siswa biasa merasa iri terhadap siswa OSIS yang ada di sekolah ini? Kayaknya enggak sih ya, karena ya udah kayak OSIS sama siswa tuh ya kayak seimbang aja gitu, nggak ada rasa iri gitu. Pertanyaan kedua itu ada, bagaimana pendapat kamu tentang peran OSIS di sekolah? Jujur mungkin OSIS yang sekarang itu kayaknya lamban ya dalam kayak bikin suatu apapun gitu, kayak misalnya jalanin program gitu, terus kayak mengelola programnya itu agak sedikit lamban gitu, karena juga OSIS yang sekarang itu kebanyakan program, jadi program yang plan A, plan B, plan C-nya itu nggak kepegang gitu. Baik, kali ini saya bersama dengan Ibu siapa? Bu Vera, saya guru BK SMA 89. Ibu boleh tanya-tanya sedikit ya, Bu? Boleh. Pertanyaannya itu, bagaimana pandangan Ibu terkait kesenjangan antara OSIS dan non-OSIS dan bagaimana solusinya, Bu? Kesenjangan ya? Iya, Bu. Kayak menurut saya ya, biasanya antara OSIS dan MPK itu memang kadang-kadang suka selisih paham. Karena perbedaan pendapat, wewenangan antara jabatan satu sama perannya masing-masing saling berbeda gitu ya. Nah, menurut saya solusinya mungkin antara kerjasamanya harus saling komunikasi yang baik, ya kan? Terus diskusinya, terus kalau setiap kegiatan mungkin evaluasi lah sebelum sesudah. Jadi saling kerjasama yang baik lah, intinya itu hubungannya. Jadi terciptalah MPK dan OSIS saling
gitu, kerjasama terus solid gitu ya. Oke, terima kasih. Baik Ibu, makasih banyak ya Ibu, maaf mengganggu waktunya Ibu. Berdasarkan hasil investigasi yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh siswa-siswi SMA Negeri 89 Jakarta mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama, tanpa terkecuali OSIS maupun non-OSIS. Oleh karena itu, saya Angel Rasanti Samosir dari Hanport Hanatahan Report, pamit undur diri. Terima kasih.